Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya mengajak pada kalian untuk memulai pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajarkan terkait dengan konteks sosiopsikologis atas kemunculan dari hadis nabawi. Ya, dalam hal ini saya akan memaparkan isi dari jurnal yang ditulis oleh Dikri Nirwana, ya, yang berjudul Pemetaan Historis Hadis-hadis Sirah dalam jurnal Ad-Din volume 7 nomor 2 pada bulan Agustus tahun 2013. Jadi isu terkait dengan kemunculan hadis ini sebenarnya sudah lama ya, sudah lama. Bahkan lebih awal, sejak awal abad 19 itu sudah mulai digaungkan, digulirkan isu tentang kemunculan hadis ini ya, isu tentang konteks sosiologis kemunculan dari hadis ini sendiri. Saya pun demikian, saya ketika menulis disertasi, saya juga memiliki gagasan yang sama terkait dengan konteks kemunculan hadis itu sendiri. Namun langkah lebih mudahnya ketika saya menyampaikan materi ini tidak berdasarkan dari tulisan disertasi saya, tapi dari jurnal ini. Oke. Pada pertemuan awal kita sudah mengetahui bahwa saya tegaskan kembali bahwa konteks keberadaan hadis itu tidak dalam ruang hampa. Akan tetapi ada konteks sosiologis, konteks historis di mana hadis itu kemudian mengada. Nah, di hadis itu tidak tiba-tiba ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lain. Tidak seperti itu. Tetapi dalam proses penulisannya ini mengalami proses yang cukup panjang. Ya, dari konteks sosiologisnya, konteks kesejarahannya, bagaimana kemudian Imam Bukhari ini memilah dan memilih dari hadis itu sendiri. Ini ada ceritanya. Lebih awal lagi, lebih jauh lagi. Ya, di mana ketika Nabi Muhammad SAW ini masih ada. Maka di sini dalam tulisan ini disebut ada pra kenabian sama pasca kenabian. Jadi pra itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Nah, pasca ini ketika Nabi sudah mulai diangkat menjadi Nabi, bahkan Nabi sampai wafat. Nah ini. Jadi itu yang akan dikaji. Nah, kita juga sudah sepakat dalam pendefinisian hadis itu sendiri ya. Mungkin bagi kalian sudah sangat familiar dan sudah sangat ngelotok terkait dengan definisi hadis. Apa itu? Ya, mungkin kalian sudah mengetahui bahwa hadis adalah yang berkaitan dengan Nabi, terkait dengan perkataan, perbuatan, ketetapan, bahkan sifat-sifat Nabi. Nah, ini yang disepakati oleh ulama muhaddisin. Tidak ada pembatasan apakah berkaitan dengan masalah syariah, masalah hukum, atau masalah apa. Nah, itu kalau dalam pandangan ulama muhaddisin. Berbeda dengan pandangan ulama usuliyin, dia membatasi. Jadi yang berkaitan dengan kehidupan Nabi, mulai perkataan, perbuatan, ketetapan, hingga sifat yang berkaitan dengan ahkam syar'iyah atau hukum-hukum Islam. Nah, ini. Jadi yang berkaitan dengan hukum Islam, maka ini adalah pandangan hadis dari ulama usuliyin atau ulama usul fikih, atau paling tidak ulama fikih lah, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, atau Imam Abu Hanifah dan yang lain-lainnya itu. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari hadis. Sementara ya sunnah itu apa? Sunnah itu adalah kehidupan Nabi secara menyeluruh. Secara menyeluruh, mulai dari Nabi bangun hingga Nabi
tidur kembali, bahkan dalam proses tidurnya pun terkadang masih diperhatikan. Nah ini dalam konteks sunnah. Jadi sunnah itu apa ya berarti? Ya tradisi yang hidup yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu jadi apapun yang diperbuat oleh Nabi mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan ketika posisi Nabi tidur itu akan diperhatikan oleh pengikut-pengikutnya, di mana saat itu adalah para sahabat. Sahabat Nabi inilah sebagai reporter, orang yang apa ya, menyampaikan informasi terkait dengan kehidupan Nabi. Ini adalah sahabat para pertama kami itu. Nah, dalam proses reportase atau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, di sini kemudian para masing-masing sahabat ini memiliki interpretasi yang berbeda-beda, memiliki penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Misalkan begini, kalau perkataan enak ya, jadi langsung dikatakan Nabi bersabda bla bla bla, kan begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Itu memang jelas apa yang dikatakan oleh Nabi, kecuali perawinya menggunakan model riwayat ya. Jadi riwayah bil makna. Nah, riwayah bil makna. Jadi menggunakan redaksi yang lain. Nah, tetapi kalau itu yang direportasekan itu berkaitan dengan perbuatan Nabi, ini sangat berbeda-beda ini. Misalkan dalam proses sholat, ya misalkan dalam proses sholat, Nabi memang bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Oke, Nabi bersabda seperti itu. Tapi dalam praktiknya, nah, itu kebanyakan menggunakan redaksi ra'aitu. Nah, misalkan seorang sahabat melihat Nabi ketika sujud itu adalah apa jadinya memekarkan bahu pundaknya, tangannya seperti ini, kan begitu. Tapi dalam suatu riwayat Nabi mengatakan Nabi itu tidak seperti apa ya jadinya jereme asu, jereme apa ya hewan atau yang jerem ngerti ya, jerem apa ya jenis ketika hewan duduk itu loh posisi jerem. Nah itu kayak gitu. Jadi Nabi tidak seperti itu, tapi Nabi menghindari perbuatan yang seperti itu. Nah, ini adalah observasi yang dilakukan oleh sahabat ketika mereka sedang sholat berjamaah bersama Nabi. Nah, jadi ini interpretasi. Jadi Nabi tidak mengatakan sholatnya harus kalau ini enggak. Tapi kemudian interpretasi dari para sahabat itu. Nah, ini konteks sosiologisnya seperti itu. Nah, belum lagi dalam konteks yang lain, misalkan apakah Nabi sholat itu kemudian berjarak atau kemudian menyempitkan barisannya. Nah, Nabi memang memerintahkan untuk merapatkan barisan. Apakah kemudian rapat ini dalam arti benar-benar petuk gini, ataukah sepenting ada jaraknya, ya tidak terlalu mepet, ataukah bagaimana? Ini kan juga interpretasi dari para sahabat. Maka dalam hal ini misal ada kelompok-kelompok yang harus rapatkan barisan bener rapat, tapi kakinya ngangkang lebar banget. Nah, apakah memang saat itu Nabi mengajarkan yang seperti ini ataukah tidak? Apakah rapat dalam arti tidak mengangkang bener rapat gini ya, ataukah rapat yang begini? Nah, ini kan menjadi pertanyaan karena memang nggak ada informasi tentang itu. Nah, ini proses reportase yang dilakukan oleh para sahabat atas kehidupan Nabi. Nah, inilah yang namanya uh, sunnah Nabi yang hidup. Wah, masih banyak lagi, belum lagi masalah ketetapan. Ya, ketetapan Nabi. Misalkan apa itu? Terkait dengan Nabi ketika memerintahkan sahabatnya la tusalliyanna ahadukum hatta ila bani Quraidah. Kan begitu. Ini yang sering muncul ini. Jadi Nabi berpesan pada para sahabatnya, kalian jangan sampai melakukan sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba waktu asar sudah datang. Lah ini kemudian para sahabat berselisih pendapat. Di satu sisi ada yang mengatakan harus sholat saat ini, karena kemungkinan besar ketika kita sampai di Bani Quraidah itu kita akan lepas waktunya, ya. Tapi yang di sisi lain ya kelompok sebelah, nah, ya kita tetap sholat di Bani Quraidah karena pesan Nabi seperti itu.
Nah, ini kan beda-beda. Jadi penafsiran yang dilakukan oleh sahabat ini sangat berbeda. Nah, ini kalau memang berkaitan dengan yang namanya apa tadi, perbuatan dan ketetapan Nabi. Kalau mungkin perkataan Nabi, ya itu kalau memang para sahabatnya itu benar-benar ingat betul apa yang dikatakan Nabi, dia akan persis. Jadi dia menggunakan riwayah bil lafz. Nah, riwayah bil lafzi ya, dengan periwayatan menggunakan lafalnya. Tapi kalau dia agak lupa, mungkin eh Nabi kalau Nabi sahabatnya itu akan meriwayatkan menggunakan riwayah bil makna dengan pemaknaannya. Jadi substansi dari makna itu yang akan diambil sementara teksnya berubah. Nah ini lah, dalam proses inilah ya, saking banyaknya riwayat tentang kehidupan Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Ini sangat liar sekali nih, sangat liar karena tidak ada kontrol, tidak ada yang mengontrol. Jadi ada hadis A, hadis B, hadis C, hadis dan seterusnya. Hingga ada sesuatu riwayat yang irasional, yang tidak masuk akal. Misalkan yang diriwayatkan oleh Asim bin Bahdal bin Najjar al-Kufi terkait dengan besok ketika hari kiamat ayam jagonya Allah itu berkokok begini begitu dan seterusnya. Ini menurut para ulama saat itu sangat irasional. Karena ini dalam bagi ulama itu dikategorikan dari golongan mujasimah kan begitu. Dari golongan. Nah, ini kemudian apa benar Nabi ngomong kayak gini kan ngono. Berarti begitu. Nah, ini yang kemudian pada masa Ibnu Syihab Az-Zuhri ini kemudian dimulai adanya klarifikasi terhadap reportase-reportase yang ada itu. Jadi dimulai ada reportase-reportase semacam itu. Ya, oke. Akhirnya dimuncullah diktum sammu rijalakum. Sebutkanlah perawimu. Perawimu itu kosobo. Kamu dapat informasi semacam ini itu dari siapa? Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari ilmu takhrijul hadis. Ilmu tahqiqul hadis, kritik sanad. Nah, ini mulai diklarifikasi. Jadi saat itu informasi menyebar liar, apalagi dalam konteks perpolitikan ya. Kalau di dalam disertasi saya menyinggung masalah kontestasi politik antara kelompok Umayyah dan Abbasiyah di saat itu. Ya, kelompok Umayyah dan Abbasiyah mereka sama-sama menggunakan hadis untuk melegitimasi kekuasaannya itu. Nah, itu. Nah, jadi di sini sangat liar informasi hoax-hoax saat itu ya. Dalam arti apa ya? Nah, kalau istilah hadis itu maudhu ya, maudhu atau palsu ya. Ini kemudian diklarifikasi menggunakan istilah sammu rijalakum. Teko sapa kowe iki? Teko A, teko B, teko C, teko D, kan ngono, urut. Terus engko dicek mulai bagaimana karakteristik A. Wonge pinter, wonge dobit, wonge amanah, adil. Bagaimana B? Apakah B sama? Dia dobit, adil. Apakah dia memang pernah bertemu dengan si A? Nah, kan begitu, ini dicek. Sampai ketika memang benar-benar semuanya ini sesuai dengan aturan mainnya, maka ini kemudian riwayat itu baru diterima. Nah, sementara yang tidak, maka dinyatakan sebagai hadis maudhu palsu. Ya, hadis maudhu palsu. Atau misalkan cacat-cacat sedikit, paling hadis dhaif kan begitu, tapi tetap bisa diterima, hanya saja dia tidak sampai palsu kan begitu. Tapi kalau memang ada perawi majhul atau dalam istilah kerennya saat ini adalah akun fiktif ya, akun fiktif atau perawi fiktif, maka ini kemudian disebut sebagai hadis maudhu palsu. Nah, ini jadi munculnya semacam itu. Akhirnya apa? Akhirnya yang cerita-cerita yang berkaitan dengan kehidupan Nabi ini kemudian mulai apa ya, dipisahkan. Mana yang memiliki sanad ini kemudian disebut sebagai hadis. Kemudian yang tidak ada sanadnya atau paling tidak ya memang ada sanadnya, tapi terkadang dia tidak memenuhi aturan main dalam kritik sanad hadis, maka ini dia bisa masuk dalam kitab sirah. Nah, ini sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah ini berkaitan dengan kehidupan Nabi juga. Kitab sirah apakah sedikit Pak? Banyak sekali.
ya, ada sirah Ibnu Katsir, Ibnu Asam Al-Kufi, ada sirah Al-Baladuri dan seterusnya. Nah, ini maka dalam hal ini ketika kita dalam konteks saat ini kita berbicara terkait dengan konteks historisitas hadis, maka kita tidak cukup untuk membaca kitab Asbabul Wurud Hadis, tapi kita juga boleh untuk membaca kitab sirah. Nah, ini seperti yang diutarakan oleh siapa? Beliau Bapak Dr. Musyafik. Nah, jadi dalam hal ini sirah itu bagian dari apa ya? Untuk menguatkan kritik hadis. Nah, jadi kita melakukan cross check terhadap hadis itu sendiri. Nah, begitu. Nah, dalam hal ini kemudian hadis ini kan sudah mulai terpisahkan dari konteks yang lebih umum, di mana lebih umumnya adalah sirah itu sendiri. Maka hadis, nah ini kemudian disepakati oleh ulama secara verbal, ya, bukan secara verbal ya. Disepakati ulama adalah yang berkaitan dengan kehidupan Nabi, ya, terutama perkataan, perbuatan, ya. Terus apalagi ketetapan yang sudah diverbalkan atau terbukukan, terkodifikasikan dalam kitab-kitab hadis. Kalau yang di lain, ya gimana kita akan melihat sirah, sirah Nabi. Oke, malah saya tidak mendisplay hasilnya ya. Ini nanti dibaca sendiri ya di hasilnya ini. Nah, di sinilah kemudian hadis itu mulai dicek, diklarifikasi satu persatu. Nah, mereka yang sudah terverbalkan dalam kitab hadis, maka itu disebut sebagai hadis. Tapi kalau tidak ada, maka kita bisa mendapatkannya di kitab sirah, di kitab manaqib, tarikh, ya. Ya, di situ semuanya ada semuanya. Jadi di sini kita bisa melihat konteks sosiologis dari kemunculan hadis itu. Misalkan dalam satu hadisnya ini tadi, nah ini Haddatsana Ahmad bin Muhammad Al-Makki, haddatsana Amr bin Yahya an Jaddi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Jadi ini Nabi mengatakan begini, jadi Allah tidak akan pernah mengutus Nabi kecuali penggembala kambing. Kemudian para sahabat tanya, faqala ashabu anta, bagaimana dengan panjenengan kanjeng Nabi? Faqala na'am, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, aku ya ingon-ingon wedhus ning gone nenggone padang rerumputan kanggo wong Makkah. Kanggo wong Makkah, li ahli Makkah. Jadi ini apakah ini kemudian diartikan bahwa setiap nabi itu sebagai penggembala kambing, ataukah nabi saat ini sedang berbicara dalam konteks beliau ada ini, jadi Allah itu tidak mengutus nabi kecuali penggembala kambing. Jadi dia hanya menegasikan dia sendiri, nabi sendiri. Nah, ini kan penting, kita harus mengetahui. Kalau kita membacanya secara tekstual, ya, maka setiap nabi itu para penggembala kambing. Ini kalau kita menggunakan logika, ilmu logika, ya bisa saja seperti itu. Jadi para penggembala itu sangat penggembala kambing itu sangat berpotensi menjadi nabi kalau kita berdasarkan hadis ini, ya kan? Iya, kalau kita membacanya secara literal, kita menggunakan logika seperti itu. Apakah kemudian setiap penggembala itu berpotensi menjadi nabi? Begitu, ini menjadi pertanyaan besar ini, kan begitu. Lah, kita coba lihat cerita-cerita nabi sebelumnya. Apakah seluruh nabi-nabi yang Anda kenal itu semuanya penggembala? Nah, kalau Anda bisa menjawab ini, maka misalkan kalian mengatakan tidak, berarti kalian sudah mulai mengetahui ternyata konteks sosiologis, konteks psikologis saat itu adalah Nabi berbicara pada konteks dianya sendiri, tidak pada orang lain. Iya, jadi Nabi mencoba untuk menegasikan bahwa saat ini tidak ada nabi lain kecuali saya. Gitu. Nah,
jadi teksnya itu semacam itu. Nah, jadi karena memang pada waktu itu ya persaingan claiming terhadap nabi itu banyak sekali, ya. Banyak orang yang kemudian mengaku diri sebagai nabi. Anda bisa baca tulisannya Pak Makin, ya, representing the emani of Musailimah literatur. Nah, itu kan bisa dibaca itu bagaimana sejarah perkembangan. Kemudian ada, mungkin kalian sudah kenal, namanya Musailimah. Nama aslinya Mas Lama, ya. Nama aslinya Mas Lama, tapi yang mungkin kalian kenal nama Musailimah. Nah, ini bagaimana kontestasi claiming menjadi nabi. Jadi saat itu persaingan menjadi nabi, banyak orang yang mengaku diri menjadi nabi. Nah, saat itu. Nah, maka dalam hal ini Nabi kemudian mencoba untuk menegaskan bahwa yang sebagai nabi adalah mereka yang menggembala kambing. Karena memang sejarahnya Nabi menggembala kambing. Nah, itu. Nah, jadi kita harus paham konteks sosiologi saat itu. Jadi sosiohistorisitasnya bagaimana itu. Tapi nah, kita memahaminya teknis secara literal, wah, ini berarti setiap nabi itu pernah menggembala, ya. Berarti penggembala itu sangat berpotensi menjadi nabi. Kan begitu kalau kita melihatnya secara literal. Teksnya memang kayak gitu. Nah, begitu. Ya. Nah, seperti itu, jadi ketika kita memahami hadis dalam konteks ini, kita memang harus kembali ke bagaimana konteks di mana hadis itu diujarkan, diucapkan. Dalam hal ini kita bisa mengacu pada teks itu, teks hadis itu sendiri. Kita syarah asbabul wurud. Syukur-syukur kalian berani untuk membuka tarikh sirah sebagai referensi silang, atau dalam istilah cross reference. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat konteks hadis itu muncul. Nah, gitu. Ya, jadi nanti di sini banyak sekali ini. Jadi intinya saya sudah menyatakan, menjelaskan secara garis besarnya seperti itu. Nanti kalian bisa membaca lebih lanjut dalam jurnal ini, ya. Teks-teksnya ada di situ semuanya, ya. Nanti silahkan berikan refleksi pandangan kalian terhadap materi yang saya sampaikan ini, ya. Nanti diupload tetap di Fiklas seperti biasanya, waktu penugasan selama 24 jam. Oke. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dalam materi terkait dengan konteks sosiologis, psikologis kemunculan hadis Nabi. Oke, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.